Selamat siang, selamat datang di Mata Suha. Saya Alvan Suhandi, tuan rumah Mata Suha. Pelatih telah berganti, Paratici sudah pergi. Juventus terus mengevaluasi kinerja agar di Eropa tidak sekedar jadi penggembira saja. Ini masa tetap riuh oleh isu perpindahan. Beli pemain ini, dekati pemain itu, banyak kabar yang berujung angan. Fans makin penasaran menunggu musim depan. Semoga manajemen tidak mengulangi kesalahan. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, kata Bung Besar. Mari sedikit kilas balik ke musim yang bikin berdebar-debar. Apresiasi pantas kita berikan ke beberapa sosok penting yang mencegah musim kemarin berakhir lebih genting. Inilah Mata Suha Review 2020-2021. Seperti yang kita sama-sama ketahui di awal tadi, saya diamanati untuk sedikit mereview musim kemarin ya, teman-teman. Tapi karena takut skupnya terlalu luas dan bicaranya ngalor ngidul ke sana kemari tidak tentu arah dan tujuan, saya batasi pembahasannya menjadi dua saja dan itu berputar di dua sosok yang sangat saya apresiasi musim lalu. Tapi tentu apresiasi saya kepada dua orang ini tidak menutup penghargaan kepada pemain yang lain. Yang pertama adalah siapa pemain paling berkesan buat saya sebagai host honorer di JVGL TV ini sepanjang musim kemarin. Yang kedua, mana gol paling berkesan menurut saya lagi. Karena saya pengisi acara di sini, saya host yang arogan ya, karena mendatangkan tamu membutuhkan budget, saya akan monolog sendiri. Oke, yang pertama, siapa pemain paling berkesan? Saya harus pergi ke sosok tua legendaris Gigi Buffon. Kenapa? Karena di sisa pengabdiannya di Juventus dia bisa menggoreskan tinta emas ya, walaupun di liga kita amburadul kalau patokannya 9 musim ke belakang, tetap tinta emas berupa Super Coppa dan Coppa Italia itu menjadi sebuah pencapaian ya. Karena kita sudah dua kali berganti pelatih dalam 4 tahun ke belakang, jadi kontinuitas meraih piala itu tetap kita bisa jaga. Dan apa peran Buffon di situ sebagai kiper cadangan? Dia bisa tampil sangat terpercaya dan bisa diandalkan di tengah peluang main yang sedikit. Dia hanya main di 14 laga, kebobolan 9, 6 clean sheet. Untuk seseorang yang banyak dijuluki sebagai GOAT keeper atau yang terbaik sepanjang masa di posisinya, itu tentu catatan luar biasa, apalagi mengingat usianya sudah 43 tahun per Januari kemarin. Artinya apa? Itu sedikit mengekspos kelemahan Juventus di lini pertahanan. Ini mohon maaf untuk Mas Texesni yang kurang bisa, yang dinilai kurang bisa menginisiasi lini belakang agar tidak kebobolan oleh gol-gol mudah ya. Kasarnya dia kurang bisa koordinasi kalau kata teman-teman Juventini. Keberadaannya kurang-kurang bikin kurang menimbulkan hawa takut di para back kita sehingga ya beberapa kita kecolongan gol mudah. Dan Sesni sendiri sudah tidak dengan noda ketika bergabung dengan Juve. Tentu kita ingat bagaimana ia kadang menjadi olok-olok atas blunder-blundernya di Arsenal di masa-masa susah Arsenal versi Wenger di akhir-akhir masa Wenger. Jadi Buffon sendiri pernah datang juga setelah minggat ke PSG selama 1 musim, itu yang bikin saya juga kecewa, tapi ia datang kembali, ia menunjukkan jiwa ksatria, jiwa berbesar hatinya dengan tidak memaksakan tim mengembalikan nomor punggung 1 dan ban kapten untuk dia. Dia rela mengambil ban itu, entah dia kesannya mau bayar dosa atau menunjukkan betapa berbesar hatinya dia. Dia rela mengambil peran cadangan. Di sebuah interview bahkan dia pernah bilang, saya ingin merasakan berada di situ agar ketika suatu saat mungkin dia jadi pelatih, ada rezeki jadi pelatih, dia tahu rasanya duduk di bangku cadangan. Untuk seseorang yang selalu masuk list ya 100 pemain terhebat sepanjang masa,
itu sudah sangat-sangat rendah hati dan patut dicontoh Forza Gigi. Sekarang ke pembahasan kedua, mana gol yang paling berkesan buat saya di sepanjang musim yang lalu di semua kompetisi yang diikuti Juventus ya. Saya harus memilih gol Federico Chiesa ke gawang FC Porto di leg pertama babak 16 besar Liga Champions kalau tidak salah 18 Februari karena 3 alasan. Pertama, karena gol itu sempat memberi kita harapan bisa memukul balik Porto 2 minggu kemudian di Turin. Walau kita tahu hasilnya sama-sama zong, tapi seenggaknya 2 minggu itu kita memelihara harapan. Keberkat gol tandang Chiesa, kita kalah 1-2 waktu itu oleh 2 gol di awal babak pertama dan awal babak kedua yang sangat mengekspos kelemahan lini belakang Juventus atas serangan kilat dari lawan. Alasan kedua kenapa? Karena Chiesa adalah orang pertama dalam 3 musim kebelakang yang mampu mencetak gol di fase knockout Liga Champions untuk Juventus. Selama 2 musim kebelakang selalu Cristiano Ronaldo sendirian yang mencetak gol. Kalau kita ingat tahun 2018-2019 itu musim pertama Ronaldo di Juve. Di babak 16 besar kita comeback luar biasa melawan Atletico 3-0 di Turin dan semua dicetak Ronaldo. Lalu di perempat final kita ketemu Ajax, kita imbang di kandang Ajax 1-1 lalu kalah di kandang 1-2. Semua gol Juve dicetak oleh Ronaldo. Loncat semusim setelahnya di musim 2019-2020 di 16 besar kita ketemu Lyon. Kita kalah agregat gol tandang waktu itu dan 2 gol Juve di laga melawan Lyon itu dicetak oleh Ronaldo juga. Jangan-jangan ini ya pertanda dari semesta bahwa ini dengan segala hormat ke semua gol-gol Ronaldo dan apa yang sudah dia lakukan untuk tim ini, jangan-jangan tanda bahwa kita siap untuk ditinggal oleh sang superstar dan Chiesa ada di garda terdepan yang menjamin Juventus bakal tetap hidup tanpa sang mega bintang. Yang ketiga, kenapa saya suka gol itu ya murni karena teknik eksekusinya. Rabiot berlari dengan Spartan di kiri penyerangan Juventus atau di kanan pertahanan Porto melepas umpan silang datar ke kotak penalti Porto dan Chiesa berdiri di sana tanpa dikawal bisa mengarahkan bola ke arah tiang jauh sisi kanan kalau dari sisi kiper ya, sisi kanan kiper Porto yang melongo mati langkah tidak bisa melakukan apa-apa. Itu bahkan dibilang sontekan mungkin tidak ya, dia sekedar membelokkan arah bola lalu bola dengan ya bola sedikit melambung mungkin sekitar dada pemain orang dewasa bisa melaju mulus ke gawang. Itu gol yang sangat-sangat cantik saya pikir dan sebuah bertanda bahwa bocah ini memang spesial teknik eksekusinya dan kemampuan dia bisa berdiri di tempat yang tepat di waktu yang tepat, bisa lepas dari kawalan bek Porto itu patut digarisbawahi. Dan memang Chiesa ini selain di segmen pertama tadi saya sebut Buffon yang pemain paling berkesan ya. Kalau bicara masalah pemain terbaik mungkin Chiesa ini pasti ada di ya 3 besar di list setiap Juventini lah untuk siapa pemain terbaik musim kemarin. Kalau boleh saya egois memprediksi pasti jawabannya berputar-putar Juventini antara Ronaldo, Chiesa atau Juan Cuadrado. Jadi Chiesa semoga bertahan awet di Juventus dan semoga catatan 14 gol dan 15 gol dan 11 assist musim lalu bisa ditingkatkan dan Anda jauh dari cedera karena Anda harapan Juve. Oke, sekian untuk review ala-ala dari JVGL TV. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami menunggu kritiknya di kolom komentar. Dan apa sih yang teman-teman harapkan bisa kita bahas lagi di rubrik ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel JVGL TV dan follow di Twitter, Instagram Juventini _lucu. Salam Vino alla fine, Forza, uhuy.